Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku Ketua Umum Ahmad Yohan yang senantiasa membimbing kami baik itu di BM PAN maupun ketika kami berada di luar, bergerak di jalanan, sejak kami masih mahasiswa, kemudian menjadi presiden mahasiswa, dan setelah itu sampai hari ini kami terus dibimbing. Terima kasih, kami bangga sekali. Bersama sekjennya tentu, Bang Lofi, bersama jajaran pengurus DPP BM PAN, alhamdulillah kami sangat nyaman dan kami terus bersemangat dipimpin oleh Ketum Yohan ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya, saudaraku Yandri Susanto. Beliau ini, skripsi saya tentang beliau. Iya, skripsi saya tentang beliau. Saya disediakan dulu villa 2 minggu penelitian di Ciomas, ya kan, di Dapil 2 Banten itu. Dan kebetulan pembimbingnya sekarang KPU, Cak Apif. Nah, itu pembimbing skripsi saya itu. Jadi pembimbing skripsi saya itu Cak Apif, yang jadi penelitian saya itu Ketum Yandri. Nah, jadi itu pas. Ini bicara soal bagaimana, ya kan, beliau ini di Banten itu bisa terpilih. Padahal dari segala aspek itu beliau tuh nggak masuk di situ, ya kan? Orang situ bukan, ya kan? Kemudian juga latar belakang PAN ini kan identik dengan Muhammadiyah, tapi basisnya beliau ini NU. NU semua. Nah, jadi saya dulu pakai itu salah satu. Jadi itu salah satu penemuan kami juga. Ternyata banyak juga cara-cara yang lain gitu loh kan. Jadi nggak selesai dengan hanya sekedar menikahi satu orang saja gitu loh. Jadi kami betul-betul ngefans sama beliau ini sudah sejak lama. Nah, sekarang saya mau menyelesaikan tesis saya di S2 ini kan. Sekarang soal populisme Islam di Turki. Saya kemarin kebetulan habis dari Turki, penelitian di sana. Tapi sampai Jakarta semua datanya hilang, HP saya hilang, semua hilang. Jadi kayaknya saya berpikir lagi, tesis saya ini mau tentang Tum Yohan aja. Lanjut S3 nanti disertasi Tum Rizky. Nah, jadi purna saya belajar di BM PAN ini nantinya. Kemudian juga sekretaris MPB kepala sekolah saya, Pak Is, ya kan. Kami dulu di SPK PAN itu saya dampingi beliau terus dulu. Saya kebetulan ketua pelaksana SPK PAN yang pertama, ya kan, bersama Pak Iswaris kepala sekolahnya. Juga pernah diajar dengan Tum Rizky waktu outing di Anyer. Oh, saya dengarkan betul itu. Saya moderatornya, Bang. Ya, saya moderator Abang dulu tahun 2015, Bang, ya. Dan alhamdulillah hari ini berdiri di sini bisa langsung melihat, mencontoh, saya mempelajari 3 generasi kepemimpinan di BM PAN ini. Kemudian, saudaraku, selanjutnya ada para calon ketua umum. Nah, ini kalau bicara kelas berat, kelas ringan, beliau bertiga ini kelas berat, semuanya. Orang chat saya semua, itu kelas berat semua, itu bertiga itu katanya. Iya memang betul, saya kelas ringan, saya bilang kan. Iya, tapi keuntungan saya dengan keringannya itu saya gampang terbang tinggi, ya kan, mengikuti matahari, ya kan, matahari yang tak pernah ingkar janji katanya, ya kan, matahari yang tak pernah memilih siapa yang mau disinari gitu, mau artis mau aktivis semua disinari, ya kan. Oleh karena itu saya yakin berdiri di sini untuk bagaimana kemudian kita membuat BM PAN ini semakin besar ke depan. Kemudian juga di sini hadir, ya kan, Ketua Chandra, terima kasih juga kemarin kita sempat komunikasi, langsung menyampaikan undangan ke saya. Kemudian para ketua DPW BM PAN yang hari ini hadir, dan kemudian juga ini ada online juga saya kira, DPD juga beserta teman-teman semua. Aktivis juga banyak hari ini yang nonton, saya share semua ke teman-teman aktivis di luar. Jadi hari ini tidak hanya BM PAN yang ikut, yang melaksanakan pesta demokrasi, tapi aktivis-aktivis di luar juga saya ajak ikut untuk merayakan demokrasi di BM PAN ini. Saudara-saudaraku sekalian, Profesor Dwiko Rita Karnawati, itu kepala BMKG sekarang. Dulu beliau itu rektor UGM.
beliau pernah melakukan penelitian pada tahun 2017. 2017 beliau sampaikan bahwa hasil dari penelitiannya itu 35% pekerjaan manusia dalam 5 tahun yang akan datang itu akan digantikan peran-perannya oleh teknologi. Itu dia bicara tahun 2017. Artinya sekarang sudah berjalan kita kurang hampir masuk 5 tahun. Artinya sudah 35% pekerjaan manusia itu peran-perannya digantikan oleh teknologi. 10 tahun yang akan datang dia sampaikan 75% pekerjaan manusia digantikan oleh perannya oleh teknologi. 10 tahun yang akan datang. Artinya 5 tahun yang akan mendatang itu ada 75% pekerjaan yang itu kita nggak butuh tenaga manusia lagi. Sudah digantikan oleh robot, mesin dan seterusnya. Kenapa saya mesti sampaikan ini? BM PAN ke depan tidak hanya bicara, saya sepakat tadi dengan Ketua PAS ya, tidak hanya bicara soal bagaimana regenerasi kepemimpinan. Tapi bagaimana juga kita bisa bercepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau perlu kita berinovasi, berkreasi. Kita harus menjadi katalisator perubahan itu sendiri. Tidak boleh BM PAN hanya memikirkan caleg saja. Meskipun itu penting, karena itulah yang jadi salah satu visi saya nanti. Kita juga harus membangun suatu kolaborasi dengan organisasi-organisasi di luar, kelompok-kelompok yang ada di luar, untuk kemudian bagaimana kita ajak mereka membesarkan BM PAN. Jadi BM PAN tidak akan pernah besar dengan kesendirian. Dia selalu berusaha mengajak orang untuk terlibat, siapapun itu. Makanya nanti ketika mungkin saya terpilih, saya akan melarang orang untuk ikut caleg kalau dia hanya sekedar ikut-ikutan. Artinya kita mesti punya standar kalau mau ngajak orang untuk dia menjadi legislator atau menjadi eksekutor. Ada orang yang itu memang dia sukanya menulis, dia nggak suka nyalek gitu. Ada orang yang memang sukanya nyanyi, dia nggak suka nyalek. Ya kan? Ada orang yang memang hobinya itu suka olahraga, dia nggak mau nyalek. Gitu. Nah, mereka-mereka yang nggak mau nyalek ini juga diajak ke BM PAN. Juga diajak ke BM PAN. Dengan apa? Dengan cara kita, dengan kreativitas, dengan pendekatan anak-anak muda. Supaya BM PAN ini tidak dipenuhi hanya caleg gagal gitu. Tapi dipenuhi anak-anak muda yang penuh kreativitas, anak-anak muda yang penuh energi kolaborasi. Dan sekarang saya itu BM PAN hari ini itu yang tim saya pemenang sekarang itu semuanya dari luar. Itu semua dari luar. Ada mantan presiden mahasiswa, ada mantan ketua umum Cipayung. Itu saya ajak semua untuk menjadi tim pemenangan saya. Itu adalah untuk bagaimana kemudian kita membuat BM PAN ini semakin besar. Tapi kemudian tanpa menggantikan yang ada. Kita menambah kekuatan itu gitu. Jadi mindset kita bukan menggantikan, tapi menambah kekuatan itu supaya semakin besar lagi. Oleh karenanya yang menjadi visi saya adalah bagaimana kita merevitalisasi rumah BM PAN ini untuk kemudian menjadi aspirasi, kolaborasi, partisipasi anak-anak muda, generasi muda untuk menyokong kemenangan PAN pada pemilu. Itulah yang menjadi visi kami. Kalau dulu Tum Yohan pernah ada agenda jambore BM PAN itu. Itu saya kira luar biasa sekali itu. Jambore BM PAN itu. Pengaruhnya luar biasa. Nah nanti kita ada namanya Sekolah Kader Muda Nasional. Nah sekolah kader muda ini itu pesertanya itu dari perwakilan setiap desa. Yang itu harus direkomendasikan oleh kepala desa. Kenapa mesti kita buat seperti ini? Karena memang kita harus berangkat dari bawah, kawan-kawan. Kita harus berangkat dari bawah. Kita harus jaring potensi-potensi muda itu dari desa-desa. Yang itu nanti kita ajak mereka mengikuti pendidikan di kabupatennya masing-masing. Nah yang terbaik akan kita undang untuk ikut sekolah di Jakarta, sekolah lanjutnya Sekolah Kader Muda Nasional. Ada 4 fokus yang mau kita kembangkan di BM PAN ini. Ada 4 hal. Kalau dulu Pak Is itu sering 3, saya tambahi 1 jadi 4. Yang pertama, kita harus
membangun semangat kader yang punya ideologi. Artinya harus ada ideologisasi di sini. Kita sederhanakan sebagai sebuah pandangan hidup. Gak bisa, tidak bisa. Kader itu tanpa ideologi tidak bisa. Dia harus punya ideologi, dia harus punya keyakinan dalam hidup. Dia harus keyakinan dalam berjuang. Nah selanjutnya itu tidak stagnan, itu harus terus dikembangkan. Dengan apa? Dengan hal yang kedua ini, yaitu pengembangan wawasan ilmu pengetahuan. Itu harus masih hadir di BM-PAN. Kita akan ada diskusi-diskusi, baik diskusi di internal maupun diskusi dengan pihak-pihak eksternal. Itu harus rutin kita laksanakan. Dan kami siap melakukan itu. Nah selanjutnya yang mesti kita asah lagi adalah skill, keterampilan. Jadi mereka ini tidak hanya punya ideologi, tidak hanya punya wawasan ilmu pengetahuan, tapi mereka juga punya keterampilan. Keterampilan bilang apapun. Dan selanjutnya adalah yang mesti dikembangkan adalah relasi atau jaringan. Karena akan percuma kalau 3 hal tadi punya, tapi relasi jaringannya itu tidak ada, mentok. Karena ini yang paling penting di politik. Relasi jaringan. Karena kalau tidak ada relasi, tidak ada jaringan, ideologi itu nggak berguna, wawasan itu nggak berguna, keterampilan itu nggak punya. Kenapa kemudian banyak orang-orang di kampung itu punya kualitas yang bagus, tapi tidak tersampai di Jakarta atau tidak sampai di blow up di media nasional? Itu karena mereka tidak punya jaringan, mereka punya kemampuan, mereka punya banyak hal, tapi mereka tidak punya jaringan tadi. Nah ini menjadi konsentrasi kita di BM-PAN. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena waktu mungkin sangat singkat, tapi saya mau menutup dengan satu quotes perjuangan. Kalau kita berjuang hanya sekedar untuk bagaimana bisa menang, maka kita tidak lebih dari hanya sekedar calon pecundang. Tapi kalau kita berjuang untuk bagaimana besok bisa kembali berjuang, maka sesungguhnya bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita akan tetap selalu menjadi sang pemenang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BM-PAN! BM-PAN! PAN! Rakyat! Jatim! Iya, luar biasa ya. Iya, aktivis